Selain banjir. Itu disebabkan karena apa? Buang sampah sembarangan. Penebangan pohon. Oke. Jadi bisa disimpulkan ya bahwa lingkungan yang rusak itu bisa diakibatkan oleh alamnya sendiri dan bisa juga disebabkan oleh kegiatan manusia. Nah, selanjutnya di sini Ibu ada media yang bisa menjelaskan kepada anak-anak kami di sini tentang bagaimana itu lingkungan yang rusak. Nah, di sini sudah terpapar bagaimana lingkungan yang tercemar dan lingkungan yang tidak tercemar. Di sini bisa diperhatikan seperti apa kegiatan manusia yang menyebabkan lingkungan tercemar dan yang tidak menyebabkan lingkungan tercemar. Ada yang bisa menyimpulkan bagaimana lingkungan yang tercemar? Kayaknya Bu. Oke, baik, berdiri. Oke Bu, di sini lingkungan tercemar kita dapat melihat bahwa ada seseorang yang terkena polusi udara, di mana dia menggunakan masker. Dan di sebelah ada juga seorang anak yang membuang sampah sembarangan dan beberapa tumpukan sampah dan tong sampah yang tidak bersih. Kemudian bisa kita lihat juga lingkungan yang tidak tercemar, di mana ada sebuah keluarga yang menanam pohon, ada juga seorang anak yang membersihkan lantai, membuang sampah pada tempatnya. Demikian yang bisa saya. Oke, baik. Jawabannya sangat luar biasa. Tepuk tangan. Kami jadi melalui kegiatan-kegiatan manusia, dia bisa menyebabkan lingkungan tercemar dan tidak tercemar. Selanjutnya, adapun tentang manusia dan sampah ini, kita tahu bahwa seluruh aktivitas manusia itu akan menyebabkan atau menghasilkan yang namanya sampah. Kemudian juga di mana semakin bertambahnya jumlah manusia, maka akan semakin bertambah yang namanya jumlah sampah. Nah, oleh sebab itu sampah itu harus dikelola dengan baik supaya tidak menghasilkan yang namanya lingkungan yang tercemar. Nah, berikutnya misalnya ada sebuah ilustrasi bahwa di sini ada misalnya yang namanya sampah plastik. Nah, sampah plastik yang tidak dikelola dengan baik akan terurai lama dan akan menghasilkan yang namanya mikroplastik. Nah, ini jika sampah plastik dibuang ke daerah sungai ataupun di dataran rendah, khususnya di sungai terlebih dahulu, jika dibuang akan terurai dan hasil uraiannya yaitu mikroplastik. Nah, mikroplastik ini akan dikonsumsi oleh si ikan atau makhluk hidup yang ada di laut. Nah, si ikan ini akan mengonsumsi ini. Nah, semua mikroplastik ini akan berbahaya bagi si ikan. Dan si ikan memakannya, kemudian hasil dari laut itu nanti akan dimakan oleh manusia. Dan manusia akan mengonsumsi si ikan dan itu akan membahayakan bagi kehidupan si manusia. Jadi, jika kita membuang sampah plastik akan berefek pada manusia itu sendiri. Nah, itulah kaitan sampah manusia dengan sampah. Nah, selanjutnya sampah sendiri terbagi atas dua jenis, yaitu sampah organik dan sampah non-organik atau sampah plastik. Sampah organik ini adalah sampah yang berasal dari sisa-sisa makhluk hidup, contohnya misalnya dari tumbuh-tumbuhan ataupun dari hewan, sehingga terurainya pun lebih cepat. Sedangkan sampah plastik sendiri dia lambat terurai, atau yang sampah dari non-organik dia lambat terurai sehingga menyebabkan bahaya yang lebih lama juga. Nah, setelah kita mengetahui perbedaan dari sampah non-organik dan sampah non-organik, maka kita perlu pengelolaannya dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga tidak menyebabkan yang namanya pencemaran lingkungan. Di sini Ibu ada 3 prinsip yang bisa anak-anak kami terapkan dalam pengelolaan sampah yang disebut dengan 3R. Ada yang tahu 3R sebelum Ibu membahasnya? 3R? Ada? Tidak ada ya? Ada. Oke, baik. Ibu akan menjelaskan yang di sini R yang pertama adalah reduce.
sampah. Nah, yang berikutnya ada kegiatan reuse, yang artinya itu memanfaatkan kembali sampah yang masih bisa kita gunakan. Contohnya itu kita menggunakan yang botol-botol plastik atau botol-botol minuman yang sudah kita pakai menjadi pot dari tanaman. Yang berikutnya adalah recycle, yang artinya itu menggunakan sampah untuk dilakukan daur ulang. Nah, ini seperti mungkin pemanfaatan sampah-sampah menjadi barang-barang yang lebih berguna. Contohnya mendaur ulang kertas ataupun botol dan kaleng. Nah, setelah kita mengetahui semua ini tentang bagaimana hubungan sampah dengan manusia ataupun tentang lingkungan yang rusak di dalam kehidupan kita sehari-hari, maka untuk menenangkannya supaya kita menjadi pribadi yang dapat mengelola sampah dengan baik, kita bisa bernyanyi. Di sini Ibu ada nyanyian. Mungkin semuanya bisa lihat. Oke, bisa. 2, 3. Di sini bersih, sana bersih, di mana-mana semua bersih. Tak ada sampah terlihat indah. Kalau melihat sampah segera kita ambil, buang ke botol sampah pada nikmat. Jangan ditunda-tunda. Sekian materi kita pada hari ini. Mungkin ada yang belum mengerti tentang materi kita. Sangat mengerti, Bu. Oke, baik. Yang menjadi tugas di rumah nanti, carikan kegiatan-kegiatan yang dapat membuat lingkungan tercemar dan yang tidak membuat lingkungan tercemar. Oke. Oke, baik. Salam kepada orang tua di rumah.